Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini alhamdulillah saya mendapat rezeki dari langganan pompa air. Dia punya water heater gas tidak menyala katanya. Kemudian dikirim ke rumah saya. Begitu saya buka, loh, ini pipa airnya mana gitu loh. Ternyata kata beliau ini adalah untuk pengering cucian atau dryer. Mereknya Niko. Terus terang saya baru kali ini melihat konstruksi secara aslinya gitu. Tapi ini kan modifikasian. Memang saya pernah lihat yang baru-baru itu memang untuk pengeringnya, sekarang sudah dimodifikasi ternyata itu. Saya lihat itu ada merek Electrolux. Ternyata belakangnya dipasang seperti ini, pemanas gas ya kan. Karena aslinya memakai listrik, dan itu memang sangat-sangat boros kalau memakai listrik. Bukan masalah borosnya ya, tetapi memerlukan watt yang besar. Kalau soal boros itu masalah konversi energi, tapi yang jelas wattnya itu sangat besar. Untuk laundry kelas rumah tangga tentunya tidak efisien, karena listriknya harus punya daya terpasang yang cukup besar. Untuk industri laundry tentunya kurang efisien ya, karena kita harus memasang kapasitas atau daya listrik yang sangat besar hanya untuk pengering. Padahal untuk mencucinya aja tidak terlalu banyak wattnya. Tentunya perlu ratusan bahkan mungkin ribuan watt ya untuk heater dari drying itu atau dryer. Makanya sekarang banyak modifikasi seperti itu. Ternyata saya lihat di Electrolux itu bukan bawaannya, katanya itu memang modifikasi. Tapi beberapa mesin laundry yang besar itu saya lihat memang sudah asli konstruksinya. Tapi yang kalau belakangnya dari mesin itu ada barang menempel seperti water heater gas itu, insya Allah itu adalah modifikasi. Saya baru tahu seperti ini. Ini bikin sendiri ya, kata ini water heater yang paling murah meriah, Niko. Dikasih bagian heat exchanger dan pipa apinya dibuang, kemudian dibuatkan cover sink seperti ini saja. Nah, kemudian ada lubang keluar dari belakang. Kemudian ini yang masuk ke mesin. Terus di mesin kan ada blowernya yang menghisap. Menurut saya konstruksi seperti ini kurang tepat. Yang pertama yaitu tadi bau asap ya. Meskipun kita tahu ya LPG itu sangat bersih. Dan yang kedua adalah ada potensi katakanlah ini gagal memantik. Gas itu sudah keluar. Apalagi ini kan model yang hanya solenoid satu pintu. Kemungkinan itu bisa gas itu masuk ke dalam cucian. Nah itu kalau ada api sekitar area cucian bisa sangat berbahaya. Apalagi ada kelistrikan ya. Mekanisme penggerak dari drying itu, sangkar itu bisa memicu percikan api. Intinya ada kemungkinan lolosnya gas itu masuk ke dalam mesin pengering. Jadi bukan hanya panas saja, tetapi asap, kemudian potensi gas itu bisa masuk ke sana. Menurut saya cara yang benar adalah ini adalah pengumpul panas benar, tetapi untuk penggunaan panasnya tidak mengambil secara langsung. Jadi di bagian sini katakanlah samping ini dilubangin, di sini lubangin, kemudian dimasukkan silinder dari seng juga bisa, pipa lah gampangnya begitu, besar, duain, berjajar sampai ke atas gitu, keluar tembus ke sini. Jadi dari sini keluarannya bisa dari sini atau sini dikumpulkan, itu yang kemudian dihisap oleh mesin pengering. Jadi ini adalah murni udara bersih yang masuk katakan dari sini keluar ke sana menjadi udara panas, tetapi udara panas yang benar-benar bersih. Sedangkan udara panas yang di sini yang mengandung asap itu akan lewat sana keluar. Memang konstruksi ini sangat efisien karena semua panasnya itu akan terpakai gitu, gampangnya seperti itu teman-teman, lebih efektif dan efisien. Sebenarnya kalau yang merek luar negeri, Rine kalau tidak salah, itu ada extendednya. Jadi
di atasnya itu masih dikasih pipa airnya, karena memang keluarannya itu dari sana kan masih panas. Saat juga saya bikin modifikasi seperti itu, jadi itu panas itu terbuang percuma juga teman-teman. Problemnya water heaternya ini katanya, kok water heater lagi, ini sudah bukan water heater nih, heater gas ini. Problemnya adalah tidak ada pemantik, hanya solenoid, suara solenoid. Sudah saya pastikan kalau seperti itu adalah kerusakan pada modul. Bapak, itu solenoidnya bekerja. Sudah beberapa kali saya sampaikan, modul itu fungsinya 3: memberikan pemantik, menyalakan pemantik, memberikan strom ke solenoid, kemudian mensensor adanya api atau tidak. 3 itu fungsinya. Kalau salah satu saja tidak berfungsi, yaitu rusak gitu loh teman-teman. Jangan berasumsi, jangan beranggapan itu kan solenoidnya membuka, bisa ya berarti tetap rusak gitu loh teman-teman. Terus ada yang memantiknya saja, terus solenoid tidak berbunyi, itu kita jangan menyalahkan solenoid juga gitu loh. Seringnya diganti solenoid gitu loh. Kasus yang sering saya tangani, solenoid itu sangat jarang rusak. Macet itu aja, kebakar yang nggak pernah. Yang serusak itu adalah modul. Loh, rusaknya seperti apa? Rusaknya dia tidak memberikan strom ke solenoid gitu teman-teman. Gampangnya diukur pakai AVO katanya teman-teman. Oke pak, ya mungkin tegangannya kurang atau ampernya kurang besar. Jadi yang paling sering tuh orang-orang kalau tidak terdengar cetek mengganti solenoid gitu loh. Padahal saya sangat jarang mengganti solenoid. Katakanlah dari 10 penggantian modul itu mungkin baru 1 ganti solenoid. Bahkan sangat jarang benar-benar teman. Yang sering modul gitu kan ya. Itu saja. Jadi kalau tidak memantik tetapi solenoid berbunyi, yaitu modul rusak gitu loh. Atau solenoid bisa berbunyi cetek, pemantik bisa dik-dik, tapi setelah berapa detik mati. Itu ada di video saya. Ya tetap modul itu rusak, yaitu rusak di bagian sensornya. Jadi kalau salah satu dari 3 fungsi itu tidak berfungsi, salah satu dari fitur, biar nggak membingungkan, tidak berfungsi, ya berarti modul itu rusak gitu teman-teman. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan berulang-ulang. Ini sudah kelihatan, jadi udara di sini mungkin sangat panas ya ini. Nah ini sudah langsung secara fisik saya yakin ini. Nah, ini meleleh semua. Nanti ini harus saya sampaikan ke beliau ini. Modul itu beli dimanapun tidak ada garansi. Saya akan menjualnya dengan harga lebih mahal. Karena apa? Saya menggaransi gitu. Saya beli di tokonya tidak digaransi teman-teman. Mungkin kalau ada toko ya monggo ya. Tapi setahu saya kalau barang elektronik sudah ada garansi, dicoba di tokonya sama penjualnya, mbaknya itu, Pak sudah oke ya, oke ya udah, sampai di rumah mati ya sudah, itu bukan rezeki Anda gitu loh. Setahu saya kalau alat-alat elektronik yang seperti itu nggak ada garansi. Bahkan mungkin alat mekanik juga ada teman-teman. Jadi seperti itu problemnya. Ini tidak ada pemantik, beliau katanya harus memakai korek. Nah, ini kan susah ya. Dan kedua saya jelaskan kemungkinan rusaknya modul itu tidak awetnya ya, karena memakai adaptor teman-teman. Saya nggak paham elektroniknya, hanya saya jelaskan ini pakai adaptor HP. Kemungkinan itu rata-rata keluaran tegangannya besar, mungkin 5 volt ya kalau tidak salah. Tetapi kok bisa mengangkat ke modul, yaitu ampernya sebenarnya kurang, tetapi karena voltasenya besar akhirnya mampu. Jadi daya itu kan voltase kali ampere. Tetapi efeknya apa? Ya alat elektronik itu sangat sensitif terhadap tegangan. Kenapa pabrik itu merancang memakai batu baterai? Saya gampangnya begitu aja. Karena batu baterai itu kemungkinannya kecil untuk kelebihan tegangan. Kalau turun iya, karena selama dipakai nanti turun. Kalau kelebihan pasti jarang. Dan kemudian yang pasti tegangannya stabil. 3 volt ya 3 volt. Baterainya besar, ampernya besar, stabil. Makanya tidak memakai baterai yang kecil. Baterai yang kecil, ampernya kecil. Jadi teman-teman kalau mau memodifikasi memakai adaptor yang untuk menghemat baterai, bikin aja sendiri teman-teman. Trafonya yang dibesarin 1 ampere atau berapa, nggak salah. Jadi kalau teman-teman seperti ini, trafonya kecil ini ya, terus kita set di trafonya, ada pilihan kan 3 volt. Begitu masuk ke modul,
dinyalakan terus kena beban besar, voltasenya drop. Nah itu karena ampernya kecil. Makanya teman-teman bikin sendiri aja, trafonya cari ampernya besar dan setting tegangannya di 3 volt. Ketika ada beban dia akan pasti tetap 3 volt gitu. Jadi tegangan yang besar itu mengejar ampernya yang kecil itu. Tapi alat elektronik ini nggak boleh gitu teman. Seringnya yang memakai adaptor itu modulnya nggak umur, nggak tahan lama. Pengalaman saya, karena saya juga awam, sangat awam untuk elektronik. Saya hanya memahami secara logika gitu, kenapa pabrik memakai baterai. Ya kalau listrik mati kan juga bisa pakai, tetapi kalau saya tetap nggak bisa pakai listrik mati. Karena apa? Harus pakai pompa booster. Nah, itu aja teman-teman, mungkin itu yang perlu dipahami. Jadi ini sudah saya ganti dengan modul yang lain. Kita coba seperti apa. Jadi ini sudah sensor termostatnya nggak ada ya, ternyata ya memang nggak ada fungsinya karena termostat kan mensensor keluaran air panas. Jadi kita jumper termostatnya, kemudian magnet switch kita jumper, langsung kita sambung bypass, tinggal saklarnya aja yang masuk ke saklar ini kita fungsikan seperti ini. Kalau kita coba tanpa gas, kita colok, lampu sudah menyala, berarti listrik sudah masuk ke adaptor. Adaptor sudah mengeluarkan strom, ini karena keluaran dari adaptor. Kita nyalakan, itu nanti akan sekitar 10 detik dan mati lagi. Ini juga akan nutup, jadi membuka pemantik, cetek 10 detik tidak ada api yang disensor, pemantik juga mati, solenoid juga akan ditutup. Ya sekitar 10 detik ini mati, juga di sini terdengar tuk gitu, berarti sudah nutup. Itu terlihat teman-teman, kalau memakai tegangan yang lebih tinggi dari 3 volt itu kelihatan menurut saya beda, yaitu terlalu cepat interval pemantiknya. Setahu saya kalau memakai baterai biasa itu tidak akan secepat itu. Itu ciri-ciri dari tegangan yang masuk ke modul terlalu tinggi. Dan oke, kita coba ini jadi seperti ini aja teman-teman. Edukasi ya teman, bukan waduh edukasi kayaknya kelincipan ya. Memberi sedikit pengetahuan. Nah tuh dikasih indikator ini kalau lampu apa adaptornya fungsi. Nah itu ada lampunya teman-teman. Kreatif ini, saya tuh apresiasi semua orang yang kreatif ini ya. Yang penting tetap kita perhatikan hal-hal teknis itu yang kadang sering dilupakan. Nah, oke seperti ini. Oke sudah menyala, berarti sudah standby baterainya, itu pengganti baterainya. Kita tinggal nyalakan saklar. Nanti ini katanya sudah langsung ikut di knopnya dryer gitu. Ini standby terus on. Sudah saya pasang, memakai gas LPG nya sudah terpasang juga. Dan itu tadi saya cek loh, kok nyala tunggunya hanya di depan, ternyata spuyer yang 2 baris kedua dan ketiga yang belakang itu dimatikan, hanya depan saja. Itu ciri sensor api sudah terkena api, pemantik hanya ya 1 detik aja, tidak rrrt. Nah kalau tidak ada api dia akan lama. Nah, ini karena sensor apinya yang sebelah kiri ini di modul tertulis S itu, kalau ini HV1 HV2, pemantik 1 pemantik 2, high voltage 1 high voltage 2. Kalau yang S itu safety ya, sensor gitu, itu yang businya panjang. Itu kalau sudah terpapar api bagus ya, langsung 1 detik aja. Kemarin yang saya modifikasi itu kan itu, saya belokkan gini karena dia harus nunggu berapa detik, terus kadang gagal karena apinya sensor ini kan hanya mensensor tunggu bagian depan. Nah, sementara beliau itu memakai api kecil terus, hanya bagian depan, apinya merambat dari tengah. Terlambat.
akhirnya saya pindah ke sini supaya cepat kena api. Kalau sudah normal, beliau langsung info kemarin, alhamdulillah Pak, cuman 1 detik pemantiknya. Dulu 5 detik, 10 detik, terus kadang gagal ya. Kalau sudah lebih 10 detik pasti akan proteksi gagal, dianggap tidak ada api. Sensor akan mematikan modul, akan menutup solenoid. Seperti ini kalau normal. Rek, blep, langsung. Nah, kita tunggu 10 detik, tidak boleh mati. Tapi dari suara pemantik yang hanya sebentar itu berarti sudah sensor apinya berfungsi. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.